Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Jadi intinya semua orang yang bermuamalah di dalam riba, di dalam transaksi riba, ya, itu semua dilaknat oleh Rasulullah, ya, dimurkai juga oleh Allah karena apa? Itu dihukumi melakukan dosa riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat winner semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semoga sahabat winner semua yang dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi keberkahan, keselamatan, panjang umur, serta rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah. Dilunaskan seluruh amanah-amanahnya, baik riba maupun non-riba, dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus kepayahan, tanpa harus dari lubang tutup lubang, tanpa harus menjual aset-asetnya. Dimudahkan setiap kesulitan-kesulitannya, dijadikan setiap kesedihan sobat winner semuanya menjadi kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat winnerku semuanya, hari ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk mengenai riba. Ya, silakan disimak sampai akhir karena insya Allah pembahasannya bermanfaat dari awal hingga akhir. Kita akan langsung mulai saja. Ini satu buah apa ya istilahnya, cerita ya, sebetulnya bukan pertanyaan ini, tapi ini penting sekali. Nanti ada hikmah di dalamnya yang kita akan bahas. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta doanya. Saya sudah bertahun-tahun terlilit hutang riba yang tak kunjung selesai. Saya minta doanya dari Mbak. Insya Allah kita doakan sama-sama, semoga seluruh sahabat kita semuanya yang terlilit hutang riba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilunaskan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus kita mau bahas di sini. Pasti banyak sekali yang mengalami seperti ini. Bertahun-tahun terlilit hutang riba, ya. Kenapa seolah-olah kita kayak susah sekali sih keluar dari riba ini? Susah sekali. Riba itu memang betul kata banyak orang, ngeri banget, ya. Ngeri banget, betul-betul ngeri. Karena kengerian inilah Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya melarang keras, ya, melarang keras kita hambanya Allah, kita umatnya Rasulullah untuk melakukan riba, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti makan, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 275. Saya pernah membuat sedikit video mengenai riba ini, ya. Saya pernah bahas sebetulnya ini. Videonya ada di sini, nanti coba teman-teman tonton, ya. Dan bahkan Rasulullah sendiri juga menyampaikan, ya, dalam hadis bahwa dosa tertingginya zina, ya, itu sama dengan dosa terendahnya riba. Karena riba itu sama dengan menzinai ibu kandung sendiri. Sementara menzinai ibu kandung sendiri itu dalam tingkatan dosa zina itu dosa tertinggi. Jadi dosa terendahnya riba sama dengan dosa tertingginya zina. Itulah sebabnya kenapa kita yang menjadi pelaku riba ini sengsara, pasti sengsara. Makanya kayak tadi pernyataan dari Mas siapa tadi itu, beliau terlilit hutang bertahun-tahun, ya kan, dari MW nama akunnya, ya, tidak kunjung selesai. Dan dosa riba ini termasuk di dalam kategori salah satu dari 10 dosa besar yang kalau kita tidak segera melakukan taubatan nasuha, Allah tidak akan pernah ampuni dan Allah tidak akan pernah bukakan pintu kemudahan. Jadi kalau teman-teman semuanya yang sudah sadar sebagai pelaku riba, ya, bahkan riba sekecil apapun yang namanya riba tetap riba. Riba tetap haram. Babi nggak akan pernah menjadi halal selamanya. Begitu juga dengan riba. Jadi jangan mencoba-coba misalnya nyicil, ya, nyicil motor dengan sistem riba. Ada bunganya.
dan menganggap nanti setelah selesai motornya, setelah lunas menjadi halal motor itu. Tidak, riba tetap riba ya. Dan kalau misalnya kita sudah menyadari kita sudah melakukan dosa riba dan itu adalah dosa besar, kita harus segera mohon ampun kepada Rabb kita. Itu yang pertama. Itulah kenapa kalau misalnya teman-teman curhat sama saya hutang ini segala macam di bank, di leasing, di segala macam itu, saya pasti sarankan satu, pertama, tobat dulu, lakukan sholat tobat dulu, mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Rabb kita. Karena insya Allah kalau Allah sudah turunkan ampunannya kepada kita, rahmatnya Allah enak sekali akan masuknya. Contoh kan kemarin di video sebelumnya, anggap ini gelas ya, anggap ini gelas karena saya nggak nyiapin gelas. Gelas ini mau diisi air. Nah, rahmat Allah itu kita gambarkan air yang akan kita minum. Tapi karena gelas ini dia sedang ada tutupnya ya, atau ada hijabnya, air masuk bisa apa enggak? Nggak bakal bisa masuk gitu, karena ada penutupnya. Kalau mau masuk airnya, caranya gimana? Buka dulu penutupnya. Nah, set, terbuka, air terbuka. Tapi ini ya, sorry, ini tuh lulur. Jadi air dimasukkan ke dalam, kita bisa minum ya. Rahmat Allah juga begitu. Kalau hijabnya, penghalangnya udah disingkirkan, rahmat turun. Hijabnya apa? Salah satunya adalah tadi itu, dosa-dosa riba. 10 dosa besar, salah satunya riba ya. Itu pun kalau misalnya airnya sudah masuk ya, untuk bisa layak diminum ya, kita nikmati, untuk tubuh kita pun bermanfaat, air tersebut harus bersih. Nah, airnya sudah bersih, rahmatnya Allah itu bersih, suci, tetapi di dalamnya sini penuh dengan kotoran, kita minum pun nggak maksimal. Jatuhnya nanti kotorannya masuk ke dalam tubuh kita, diserap tubuh kita. Kotorannya apa? Kotorannya salah satunya adalah dosa-dosa kecil juga. Mungkin suka menggunjing ya, suka sekali komentar-komentar buruk ya di channelnya orang ya, suka sekali nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kesalahannya orang, dislike-nya nyakitin hati orang, suka sekali body shaming, suka sekali membuli. Nah, itulah hasad, ininya hasad, penyakit hati seperti itu. Singkirkan supaya apa? Rahmat Allah itu turun enak masuk. Karena kita hidup ini mudah karena rahmatnya Allah, karena ridhonya Allah ya. Jadi kalau sudah mengalami seperti ini tadi, terlilit hutang bertahun-tahun nggak kunjung selesai, coba ya, ambil kaca ya. Ambil kaca dalam artian bukan ambil kaca beneran terus kita ngaca, bukan. Muhasabah diri. Apa sih sebenarnya yang membuat diriku ini terlilit hutang bertahun-tahun nggak kelar-kelar? Apa sih? Oh, ternyata karena dosa riba ini aku belum pernah mohon ampun kepada Allah. Baiklah, kalau gitu aku mohon ampun kepada Allah, aku lakukan sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu aku perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Karena udah melakukan dosa besar, yaitu riba. Tapi yang namanya tobatan nasuha itu dikatakan tobatan nasuha kalau dia sudah bertobat, berjanji tidak akan mengulangi ya. Jangan sampai nanti setelah tobat ditolong ngulangin lagi ya, kayak dulu mantan anggota UCR 2 ngulangin lagi, udah ketolong utangnya 60 juta atau 80 juta itu ya, udah keluar dari grup nggak pamit pulang, udah ketolong nyemplung lagi di pinjol ilegal. Pinjol ilegalnya WA ke saya, ngata-ngatain gitu kan, padahal dulu pernah nangis darah, ditolong sama Allah, disayang sama Allah, ini lagi ya, luar biasa itu. Oke, yang selanjutnya ini dari siapa? Nah, ini lagi nih. Saya tutup identitas beliau ya. Amin ya Allah, amin. Semoga Allah SWT juga memberikan saya rezeki 20 juta untuk mengembalikan uang tabungan siswa yang saya pinjam. Sudah 2 bulan ini saya sangat terbebani dengan masalah amanah itu karena setiap hari dikejar-kejar terus sama wali murid. Tolong bantu doa ya Umi. Insya Allah semoga dimudahkan Allah. Tapi satu, saya mau kasih tahu di sini. Buat teman-teman semuanya ya yang punya kewenangan, yang punya jabatan sebagai bendahara ya, entah itu di PKK, entah itu di kantor, entah itu di koperasi, entah itu di perkumpulan-perkumpulan RT RW, jadi bendahara dipercaya umat untuk memegang dana umat ya. Jangan sekali-sekali berkhianat. Jadilah bendahara yang amanah, karena kalau nanti teman-teman menjadi orang yang tidak amanah, Allah akan jerumuskan. Jadi mungkin awalnya minjem 1 juta, 2 juta, gampang, ntar saya balikin bulan depan, ntar saya balikin pas dapat THR, kan saya bakal dapat THR. Kita nggak pernah tahu ke depan hidup kita mulus apa enggak. Jadi kalau kita diamanai umat duit ya, diamanai umat dana, jangan sekali-sekali make tanpa sepengetahuan umat ya. Jangan sekali-sekali make tanpa sepengetahuan umat. Saya yakin ya seperti ini tadi itu, beliau itu nggak izin sama wali murid atau nggak izin sama muridnya yang punya uang.
Itu kategorinya, mohon maaf ya, bisa dikatakan mencuri hak orang lain gitu, mengambil hak orang lain. Karena apa? Akad pinjam meminjam yang baik. Beliau katakan di sini pinjam ya. Meminjam tabungan yang sudah dipinjam, mengembalikan tabungan yang sudah dipinjam. Pinjam kapan? Akad pinjamnya kapan? Emang pernah ngomong sama muridnya, ini tabunganmu 1 juta tak pinjam dulu ya, ibu pinjam dulu ya, atau bilang sama wali muridnya di telepon, ibu ini tabungannya si fulan saya pinjam dulu, nggak seperti itu kan? Kecuali kalau misalnya pinjam-meminjam yang benar dibenarkan dalam Islam, meminjam yang benar itu, yang dipinjami sama yang meminjami sama-sama tahu. Misal saya mau pinjam sama Mbak Siti misal, Mbak Siti saya mau pinjam duitmu 1 juta Mbak Siti kasih ke saya, oke Mbak Win saya pinjamin 1 juta. Nanti dikembalikan kapan? Oh saya kembalikan nanti setelah gajian tanggal 30 ya gitu kan. Oh ternyata tanggal 30 saya nggak ada duit. Ya, sebagai orang yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan Mbak Siti tadi, saya datang lagi. Itu yang diajarkan dalam agama kita ya, saya datang lagi. Mbak Siti saya mohon maaf, saya belum ada duit buat balikin utang saya yang 1 juta ke Mbak Siti. Gimana kalau saya mohon perpanjangan tempo? Mbak Siti juga sebagai umat yang baik ya, beliau akan sampaikan sama saya karena sesama muslim akan saling tolong menolong. Oke Mbak Win nggak apa-apa, saya kasih perpanjangan bulan depan aja balikin. Nah itulah akad pinjam-pinjam yang baik. Kalau misalnya saya dititipin duit umat ya, saya pakai dulu aja gitu, mereka kan juga nggak tahu. Nah itu mengambil hak orang lain. Selama kita mengambil haknya orang lain tanpa pengetahuan beliau-beliau semuanya, Allah akan melaknat kita, Allah akan menyengsarakan kita. Nah mohon ampun juga sama kasusnya dosa riba. Kalau nggak kayak gitu susah. Sekarang apa? Pusing kan balikin duit umat kan? Ini contoh yang ada di kolom komentar, yang ada di UCR banyak banget. Pada saat saya buat materi kajian tentang ini ya, mengambil hak orang lain, bagaimana sengsaranya orang-orang yang mengambil hak orang lain, Allah akan timpakan laknatnya. Nah beliau-beliau semuanya pengakuan dosa semua. Ada yang jadi sekretaris PKK, duitnya dipakai habis. Ada yang jadi bendahara koperasi, duit dipakai habis. Ada yang makainya sampai ratusan juta, ada juga yang makainya sampai miliaran. Karena apa? Awalnya itu dari tadi itu keisengan. Dan semua keisengan-keisengan berawal dari yang kecil-kecil itu adalah was-was syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Karena setan datang kepada orang-orang yang memiliki jabatan diamanai duit umat tadi, setan bawa bendera apa? Bendera keserakahan, serakah, bergaya gitu ya. Kayak jadi dia mau gaya ngikutin geng sosialitanya. Ada duit umat nih, gitu kan? Pakai dulu umat kan nggak tahu, saya ganti aja nanti. Ya karena dosa yang tadi itu makan duit umat tanpa hak, Allah sengsarakan. Ya, bagaimana dengan itu kasus travel tuh, haji sama umroh? Ya, udah berapa tahun beliau berdua itu pakai duit umat seperti itu? Ya, itu uang umat, uang amanah dipakai tanpa sepengetahuan umat, akhirnya apa? Sengsara sekarang. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya yang diamanai duit umat dipakai, jangan sampai. Allah laknat betul itu. Kalau teman-teman nggak segera bertobat, susah, nggak akan keluar dari masalah ini. Jadi harus segera bertobat dengan cara tobatan nasuha, dengan cara menyadari bahwa itu dosa. Karena dosanya apa? Memakan haknya orang lain tanpa sepengetahuan orangnya. Itu nggak boleh. Walaupun niatnya pinjam, itu bukan pinjam, itu mengambil hak orang lain. Karena pinjam nggak seperti itu. Akad pinjam-meminjam yang baik harus yang meminjami sama yang meminjam sama-sama tahu gitu, sama-sama tahu. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Kalau minjam menang-menang diem-diem ya, tahu-tahu minjem ya, itu bukan minjem namanya. Oke, yang selanjutnya ini Mas TH Miskun. Ini beliau pernah bertanya dan saya sudah jawab. Ini pertanyaan seputar riba. Assalamualaikum Bunda, mau tanya lagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman kita kerjanya marketing properti. Dia menjual perumahan riba. Apakah dia berdosa? Terus apa bisa kalau dia amalkan sholawat untuk melariskan agar rumah yang dia jual laku terus? Oke, kita jawab. Kita akan menjawabnya dengan hadis. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Jadi intinya semua orang yang bermuamalah di dalam riba, di dalam transaksi riba, ya, itu semua dilaknat oleh Rasulullah, ya, dimurkai juga oleh Allah karena apa? Itu dihukumi melakukan dosa riba. Walaupun cuma sebagai sales, ya, yang memasarkan motor,
motor tersebut dijual melalui leasing, dan di leasing itu dikenakan bunga. Bunga itu riba. Pernah ada pertanyaan juga, Mbak, pinjol apakah riba? Itu jelas riba. Karena apa? Rp1 saja ya bunga itu riba, apalagi pinjol laknatullah itu kasih bunganya berapa? Nggak manusiawi itu pinjol itu riba. Mau Rp1, mau 1 miliar, bunga tetap riba. Jadi riba, sekali riba tetap riba, sekali dosa besar tetap dosa besar ya. Jadi tidak ada istilah kata misalnya ini kan murah, ini kan kecil, nggak apa-apa, itu tetap riba ya. Jadi semua yang bermuamalah di dalam riba masuk ke dalam kategori dosa riba ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Ini pengalaman lagi. Kita baca dari Mbak Eni Ferida. Assalamualaikum Umi, saya seorang istri. Dulu saya pernah punya masalah sama suami, masalah uang. Suami pernah ikut arisan pas dapat, namanya istri cuma jadi IRT ya, jadi beliau cuma ibu rumah tangga. Pengen pegang uang sendiri, padahal dapatnya arisan cuma 700 ribuan. Itu tahun 2000-an. Ngomong-ngomong, aku cuma bilang, ya uang arisannya tak pegangi ya gitu. Terus sama suami dibilangin, uang kamu pegang bisa habis semua gitu kan. Dan disitu aku terus bangkit, diriin usaha, terus jadilah aku tukang kredit kecil-kecilan. Tapi cuma barang. Terus lama-lama karena ingin membuktikan pada suami, akhirnya 2 tahunan ini aku malah kejerumus ke riba. Terus beberapa bulan ini aku berhenti karena tahu itu dosa riba. Ternyata pertanyaan saya Umi, bagaimana cara aku bisa lepas bersih kayak dulu lagi? Apa Allah masih mau mengampuni saya? Terima kasih Umi. Oke, kita jawab dulu. Nah, segala sesuatu usaha yang dimulai dengan harta haram, riba, tidak akan pernah bawa berkah itu. Makanya beliau semakin terlilit hutang, usaha beliau juga nggak maju-maju kan. Jadi masalah pertanyaan beliau, apakah bisa lepas? Insya Allah bisa lepas. Dari sekarang Mbak Eni, panjenengan putuskan untuk berhijrah di jalan Allah, tinggalkan riba. Kalau niat dalam hati kita sini kuat, kita mau tinggalkan riba, ya Rob, hamba mau tinggalkan riba karena hamba tahu itu engkau larang, engkau murkai. Jadi mulai dari situ Allah pasti akan bukakan jalan. Meskipun ya setiap orang yang berhijrah dari dosa, Allah pasti akan kasih tambahan ujian. Karena itu untuk menunjukkan keseriusan kita. Kita ini beneran serius nggak sih hijrah dari riba? Jadi jangan kaget nanti setelah Mbak saya kok setelah berhijrah ini kok malah makin terpuruk ya. Nah itu bentuk kasih sayangnya Allah. Karena apa? Allah justru akan menguatkan hati kita. Kira-kira hatiku ini makin kuat nggak? Aku malah ditambah ujian. Kira-kira kuat nggak? Aku tetap melanjutkan hijrahku? Apa justru aku mundur gitu? Makanya banyak sekali teman-teman yang di UCR itu selalu bilang, Umi, mau jadi orang baik kok susah banget ya, kok malah Allah timpakan terus ujian ya. Itu bentuk kasih sayangnya Allah gitu ya. Terus yang kedua pertanyaan tadi, apakah Allah ampuni dosa saya? Allah pasti ampuni, insya Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti akan ampuni. Jadi jangan khawatir ya. Jadi Mbak Eni segeralah bertobat, hijrah dari dosa riba, jangan lagi sentuh-sentuh riba. Ya. Oke, itu tadi sudah cukup ya pertanyaannya itu tadi semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang menyadari, kenapa sih saya ini tergulung utang ya nggak kelar-kelar? Kenapa sih bertahun-tahun ini kayak lilitan hutang ini nggak kelar-kelar? Muhasabah diri, soal ini kameranya gerak-gerak terus nih ya. Muhasabah diri, saya dalam diri saya ini ada 10 dosa besar nggak? Apa 10 dosa besar? Ada di video saya sebelumnya. Salah satunya adalah syirik, musyrik, riba, durhaka kepada orang tua ya. Terus apa lagi itu? Berzina itu juga termasuk. Ada yang lainnya lagi nanti di video saya tuh ada ya. Teman-teman lihat, kalau sudah menyadari seperti itu, segeralah bertaubat, segeralah mohon ampun kepada Allah. Insya Allah, Allah itu kalau udah memberikan ampunannya untuk kita, Allah udah memberikan ridhonya untuk kita, rahmatnya untuk kita, pintu-pintu kemudian itu akan dibuka pelan-pelan dibuka. Ntar mudah hidup kita ya. Jangan pernah sentuh lagi riba teman-teman, jangan mau lagi sentuh riba. Riba itu luar biasa. Kalau teman-teman masih terus berkubang dalam dosa riba, luar biasa itu. Tonton video saya membuka mata batin pelaku riba, itu bagus ya, supaya teman-teman tersadar apa yang teman-teman mungkin selama ini sudah pakai, sudah makan, sudah minum. Nah itu menjadi dosa ya, yang menempel di daging kita, yang dalam setiap dagingnya itu api neraka itu di situ tuh ya. Saya pernah juga sampaikan ya, dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah menyampaikan ada seorang laki-laki yang berjalan musyafir ya, sementara kita tahu seorang musyafir itu doanya lebih diijabah dari Allah daripada yang bukan musyafir.
Yang kedua, dia menengadahkan tangan ke atas, ya, ke langit. Itu juga menjadi percepatan doa. Jadi kalau mau berdoa, menengadahkan tangan itu menjadi sunnahnya Rasulullah agar doa dijabah. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia mengucap nama Robnya, ya Rob, ya Rob. Jadi 3 unsur tadi, musyafir, menengadahkan tangan ke atas langit, menyebut nama Allah, ya Rob, ya Rob, adalah 3 rangkaian, 3 komponen yang membuat doa itu pasti dijabah, ya. Insya Allah pasti dijabah. Tetapi doa laki-laki ini tidak dijabah oleh Allah. Sebab apa? Walaupun dia menangis darah, sebab apa? Di dalam dagingnya mengalir darah dari makanan riba, dari minuman riba, dari pakaian-pakaian yang dipakai adalah pakaian-pakaian haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Salah satu makanan haram, minuman haram, pakaian haram adalah yang dibeli dari hasil riba, ya. Misalnya minjol, ngambil duit riba, dipakai beli baju, dipakai beli apa segala macam itu. Nah, itulah nggak ada berkahnya. Jadi kita semuanya yang kemarin-kemarin belum tahu dari itu dosa riba. Oke, sekarang kita sudah tahu. Kita hijrah dari dosa riba. Yang kemarin-kemarin sudah, nggak usah diingat-ingat. Kemarin sudah terjadi, kita cukup mohon ampun kepada Allah Rabb kita. Sekarang jangan sampai diulangi. Intinya gitu. Allah itu Maha Pengampun. Allah pasti ampuni dosa-dosa kita, dan Allah pasti akan jadikan kita hamba-hambanya yang lebih baik daripada yang kemarin. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga tertonton sampai akhir karena insya Allah ada hikmahnya, ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.